Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan meneruskan materi mengenai budaya hidup sehat. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai budaya hidup sehat, yaitu yang pertama, bahaya merokok bagi kesehatan. Lalu yang kedua, bahaya minuman keras bagi kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai bahaya narkoba. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di mana yang pertama, agar kalian memahami bahaya narkoba. Nah, jadi bahaya narkoba. Nah, sebelumnya ada yang tahu narkoba itu apa? Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Lalu, narkoba meliputi zat alami atau sintetis atau buatan. Apabila dikonsumsi, akan menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan. Nah, apabila pengguna narkoba dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh. Jangan sekali-kali ya kalian mencoba, apalagi ketika ada orang yang memberikan makanan atau permen tapi tidak dikenal, maka jangan diambil ya. Lalu yang pertama ada macam-macam narkoba. Apa saja sih macam-macam narkoba? Tadi kan ada tuh narkotika. Nah, narkotika. Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Narkotika dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Narkotika contohnya ada yang pertama, ganja, lalu opium, kokain, dan metadon. Macam-macam narkotika. Nih, yang pertama ada narkotika alam, yaitu narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jenisnya ini tadi opium, di mana opium adalah jenis narkotika yang dihasilkan dari getah tanaman Papaver somniferum. Nah, apabila menggunakan obat ini akan mudah marah dan suka mengamuk. Lalu yang kedua contohnya ada kokain dan candu, di mana terbuat dari pohon koka. Nah, lalu yang ketiga ada morfin, di mana berbentuk bubuk putih dan terbuat dari getah candu. Selanjutnya ada kodein. Nah, sama seperti morfin, bedanya kodein berbentuk pil atau tablet.
Lalu selanjutnya ada heroin. Selanjutnya ada putau, di mana terbuat dari getah bunga opium. Selanjutnya ada ganja. Nah, ganja itu narkotika yang berasal dari tanaman cannabis sativa. Biasanya ganja disebut juga dengan marijuana. Nah, ini macam-macam narkotika alam. Lalu selanjutnya ada macam-macam narkotika semi sintetis atau buatan, di mana narkotika yang disintetiskan dari alkaloid atau opium. Jadi ini narkotika buatan dari bahan tanaman. Contohnya yaitu heroin yang pertama, lalu yang kedua kodein dan sebagainya. Nah, tadi narkoba itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, selanjutnya nih, macam-macam narkoba yang kedua. Nah, nih, psikotropika adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika yang bekerja pada sistem saraf pusat. Apabila menggunakan psikotropika akan menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Nih ya, apa saja sih contohnya? Nah, yang pertama ada sabu-sabu, di mana sabu-sabu berbentuk kristal, yaitu seperti gula pasir. Nah, pengguna sabu-sabu akan merasakan takut yang berlebihan atau disebut paranoid. Nah, lalu yang kedua, amfetamin, di mana psikotropika ini berbentuk pil, kapsul, dan tepung. Apabila menggunakan amfetamin berlebihan akan menyebabkan gila. Selanjutnya ada ekstasi, yaitu zat psikotropika yang diproduksi secara tidak sah di dalam laboratorium yang berbentuk tablet atau kapsul. Nah, pil, tablet sama ya. Apabila menggunakan ekstasi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan syaraf otak dan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Tulang dan gigi keropos, tidak nafsu makan. Nah, itu apabila menggunakan ekstasi. Selanjutnya, macam-macam narkoba yang ketiga ada zat adiktif, adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika dan psikotropika yang bekerja pada sistem saraf dan membuat ketagihan. Nah, apa ya contohnya? Yaitu ada alkohol. Nah, alkohol akan membuat mabuk dan ketagihan. Baik, sampai sini sudah paham? Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke ibu ya. Nah, selanjutnya kita bahas akibat penggunaan narkoba, di mana penggunaan narkoba dapat mengalami kerusakan pada organ tubuh, lalu akan sakit. Nah, misalnya nih, sakitnya itu ada sakit paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan sebagainya. Lalu, nih yang pertama, apa sih akibatnya? Itu ada kecanduan dan kematian. Apabila sudah kecanduan akan mengakibatkan putus asa,
yang akhirnya akan membawa diri pecandu untuk bunuh diri. Nah, tuh serem ya. Yang kedua, menyebabkan tindak kriminalitas. Karena tidak bisa dapat menahan kecanduan, akhirnya akan bertindak kriminal dan melakukan kejahatan untuk mendapatkan narkoba. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, overdosis dan kematian. Pemakaian yang melebihi batas kemampuan daya tahan tubuh akan mengakibatkan kelebihan atau disebut overdosis. Nah, ujung-ujungnya sama seperti kecanduan, akan mengalami kematian. Betul. Lalu yang keempat nih, penyakit berbahaya dan kematian. Penggunaan alat untuk memakai narkoba sering menyebabkan terjadinya penularan penyakit berbahaya yang mematikan. Contohnya nih, virus HIV dan AIDS, di mana hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit HIV dan AIDS. Nah, selanjutnya ada bahaya terhadap kejiwaan atau psikis dan mental. Akibat penyalahgunaan narkoba, terjadilah kerusakan pada organ tubuh sehingga fungsi organ terganggu. Nah, gangguan ini akan menyebabkan gangguan tekanan jiwa. Seperti itu ya. Jangan coba-coba menyentuh apalagi menggunakan. Nah, karena ada akibat maka ada penanggulangan penyalahan narkoba. Apa saja ya? Nah, yang pertama ada penanggulangan secara preventif atau pencegahan, yaitu dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika kita berdoa, mengaji, maka kita akan dihindari dari penyalahgunaan narkoba. Betul. Yang kedua, meningkatkan keharmonisan keluarga. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat atau olahraga. Seperti itu. Yang keempat, memilih pergaulan dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Betul. Yang selanjutnya, menghindari rokok. Nah, itu secara preventif atau pencegahan. Yang kedua, penanggulangan penyalahguna narkoba secara kuratif atau penyembuhan, yaitu dengan melakukan terapi. Dan yang kedua, melakukan detoksifikasi atau terapi menghilangkan racun. Nah, jadi kesimpulannya, agar terhindar dari penggunaan narkoba, maka perbanyak ibadah atau sholat, mengaji, dan hindari hal negatif. Betul. Lakukan kegiatan positif. Salah satu contohnya olahraga, seperti bermain futsal atau lompat karet, seperti itu ya. Dan selalu bertanya kepada orang tua. Baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk tugasnya, kerjakan LKS halaman 57 sampai dengan 58 ya. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, maka tetaplah di dalam rumah apabila tidak memiliki
kepentingan di luar rumah. Tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Nah, baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.